Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fahayakumullah ayyuhal ikhwah wa ya ayyatuhal akhawat al-musyahidin wal musyahidat. Teman-teman yang ada di studio ataupun di rumahnya masing-masing yang menyimak, mengikuti pembelajaran kitab Al-Ifadah ini, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa pada serial pembelajaran ilmu nahwu dari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Armanda waffaqahullah ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-62, sekaligus insyaAllah menjadi pertemuan terakhir kita penutup serial pembelajaran kitab ini insyaAllah ta'ala. Pada pertemuan yang ke-62 ini kita akan memasuki judul besar yang terakhir, yaitu Al-Makhfudat atau Al-Majrurat. Isim-isim yang makhfud atau isim-isim yang jar, ya. Sebelumnya kita sudah selesai membahas Al-Mansubat. Sebelumnya lagi kita sudah membahas Al-Marfu'at. Tiga ini merupakan judul besar dari ilmu nahwu setelah muqaddimah, ya, kita anggap sebagai muqaddimah, yaitu tentang i'rab, ya. Apa itu isim-isim yang marfu? Apa saja isim-isim yang mansub? Sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan yang terakhir ini, yang ke-62 ini, kita akan membahas pula apa saja atau kapan saja isim-isim itu majrur atau dimajrurkan. Silakan dilihat halaman 319 dari kitab Al-Ifadah. Penulis waffaqahullahu ta'ala mengatakan al-faidatul khamisatu wal arba'un, faedah yang ke-45 atau pelajaran yang ke-45, al-makhfudat, yakni tentang isim-isim yang makhfud, ya. Istilah makhfud, ya, ini adalah istilah lain atau sinonim dari istilah majrur, dan kita lebih sering di dalam kitab Al-Ifadah ini menggunakan istilah majrur. Ini hanya perbedaan istilah yang sebenarnya hakikatnya adalah sama, ya. Hanya perbedaan istilah, bisa dikatakan makhfud atau khafat, bisa dikatakan majrur atau jar. Taib, al-makhfudatu thalathatu asya'. Ya, kita sudah mempelajari beberapa isim marfu, kita juga mempelajari banyak isim mansub. Nah, al-makhfudat, isim-isim yang makhfud atau majrur itu berapa? Kata penulis, al-makhfudatu thalathatu asya'. Isim yang makhfud yang dimajrurkan itu ada tiga. Wahya, yaitu al-makhfudatu biharfil jarri, al-makhfudatu bil idhafati, dan al-makhfudatu bitabi'iyati. Terbagi menjadi tiga pembagian atau tiga jenis atau tiga golongan. Yang pertama adalah ada isim-isim makhfud dikarenakan atau disebabkan oleh harf jar, ya, harf jar, yang beberapa di antaranya sudah kita ketahui dan kita pelajari saat kita mempelajari tentang tanda-tanda isim, ya, seperti min, ila, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, al-makhfudatu bil idhafati. Ada isim yang dia majrur karena adanya idhafah. Karena adanya idhafah, dan makna idhafah insyaallah kita akan jelaskan sebentar lagi. Dan yang ketiga, al-makhfudatu bit tabi'iyati. Ada isim yang makhfud karena tabi'iyah, yakni karena mengikuti. Insyaallah kita akan jelaskan juga
setelah ini. Ini dia 3 jenis isim-isim yang di dalam hukum i'rab dia dihukumi sebagai isim yang makhfud atau majrur, ya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 jenis ini secara terperinci. Kita akan pelajari secara terperinci apa saja isim yang makhfud karena huruf jar, apa saja isim yang makhfud karena idhafah, apa saja isim yang makhfud karena tabi'iyah, atau bagaimana kondisi-kondisi mereka sehingga dikatakan makhfud jenis pertama, majrur jenis kedua, majrur jenis ketiga. Fa ammal makhfudatu bit tabi'iyyati, ya. Jadi terbagi menjadi 3 sebagaimana yang kita tuliskan. Urutan yang kami buat di papan tulis, tabi'iyah dulu, kemudian makhfud bil idhafah, ada makhfud bi harfil jar, ya. Fa ammal makhfudatu bit tabi'iyah, kata penulis wafaqahullahu taala, adapun isim-isim yang dia dimajrurkan, dihukumi sebagai isim yang majrur atau makhfud disebabkan karena tabi'iyah, wahia an-na'tu, maka isim tersebut adalah na'at, wal atfu yaitu ataf, wat taukidu taukid, wal badalu dan badal. Idza kanat makhfudatan, kalau seandainya na'at, ataf, taukid dan badalnya dalam keadaan makhfud, ya. Dalam keadaan makhfud. Artinya ini pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya saat kita membahas tentang apa? Al-marfu'atu minal asma. Isim-isim yang marfu'. Di antara isim yang marfu' adalah ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Ada 4 pembahasan ini atau 4 pelajaran ini yang sudah kita pelajari di bab isim-isim yang marfu'. Ya. Di saat kita mempelajari bahwa 4 ini marfu' karena dia mengikuti isim sebelumnya, maka kita ketika itu sekaligus membahas bahwa dia juga bisa mansub karena mengikuti isim sebelumnya. Makanya yang 4 ini juga masuk ke dalam pembahasan bab isim-isim yang mansub. Nah, di pembahasan isim-isim yang makhfud tentu dia masuk lagi. Kenapa? Karena memang sifat atau kriteria tabi' itu adalah mengikuti matbu'nya, ya. Pengikut mengikuti yang diikuti. Kalau yang diikuti marfu', maka dia masuk ke kategori isim yang marfu', tabi'nya itu. Kalau seandainya yang diikuti mansub, maka dia masuk ke kategori isim yang mansub. Dan kalau seandainya yang diikuti itu makhfud atau majrur, maka dia juga otomatis menjadi isim yang majrur. Itu yang dimaksud dengan makhfudat. Ada isim-isim yang majrur bit tabi'iyah karena sebab ada ikut mengikuti gitu. Ya. Pembahasan ikut mengikuti ini yaitu na'at, ya. Contohnya adalah indi kitabun jamilun. Jamilun ini na'at. Ini isim marfu', kenapa? Karena dia mengikuti kitabun. Kalau saya katakan ra'aitu kitaban jamilan, jamilan menjadi isim yang mansub. Kenapa? Mengikuti kitaban. Nah, kalau kita katakan misalnya kita buat pakai kitabun jamilun, ya. Misalnya, ya, hadzal gilafu, ya, li kitabin jamilin misalnya. Sampul ini adalah untuk suatu kitab yang baru, ya. Atau kita katakan nazartu ila kitabin jamilin. Saya melihat atau menganalisa buku yang cantik. Nah, perhatikan kata jamilin di sini sekarang menjadi majrur. Kenapa? Mengikuti kitabin. Ya, itu na'at. Yang ataf misalnya, ya, yang ataf misalnya. Kita langsung ke contoh yang majrur saja, ya. Misalnya kita katakan ishtaraitul qalamaini. Misalnya ishtaraitul qalamaini li Aliyin wa Muhammadin. Saya membeli 2 pena untuk Ali dan Muhammad.
Perhatikan kata Muhammadin, kenapa dia din majrur seperti itu? Mengikuti aliyin yang diperantarai dengan huruf ataf wa. Ya. Ya, jadi artinya Muhammad itu dia mahfud sebab karena apa? Tabi'iyah, karena mengikuti. Taukid contohnya, ya, taukid contohnya dengan dalam keadaan majrur. Misalnya ya, Sallamtu ala Muhammadin ainihi. Ya, Sallamtu ala Muhammadin ainihi. Saya memberi salam kepada Muhammad langsung gitu. Dia yang saya salami, yang saya beri salam, ya. Perhatikan kata ainihi atau nafsihi, nafsi, aini dalam keadaan majrur. Kenapa? Karena mengikuti Muhammad. Ya, ini namanya majrur atau makhfud bitabi'iyah. Contoh badal, ya. Contoh badal yang dia majrur disebabkan karena mengikuti yang sebelumnya yang disebut sebagai mubdal minhu. Kita katakan misalnya Sallamtu ala akhika Muhammadin. Sallamtu ala akhika Muhammadin. Muhammadin kenapa majrur? Karena mengikuti keadaan akhika sebelumnya, di mana Muhammad ini adalah ganti, kata ganti untuk akhika, saudaramu. Ya. Nah, itu maksud makhfudat bitabi'iyah. Kalau seandainya ya yang diikuti dalam keadaan makhfud, maka tentunya yang mengikuti juga dalam keadaan makhfud. Faqad darasnaha, kata penulis, yang ini sudah kita pelajari secara detail saat kita mempelajari isim-isim yang marfu. Ya. Ini dia. Ini sudah selesai kita pelajari di saat kita mempelajari isim-isim yang marfu. Sekarang masuk makhfud yang kedua, ya. Al-makhfud bil idhafah. Ya, al-makhfudatu bil idhafah. Isim ini majrur dikarenakan ada idhafah. Nah, yang dimaksud dengan makhfud bil idhafah adalah mudhaf ilaih. Ya, al-mudhaf ilaih. Mana al-mudhaf ilaih contohnya? Contohnya ada kata bunyinya kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin terdiri dari dua kata yang secara mauqi' kedudukan i'rabnya beda. Ya. Yang ini namanya adalah mudhaf, yang ini namanya mudhaf ilaih. Nah, yang dimaksud dengan makhfudat bil idhafah kata penulis fahuwal mudhafu ilaih. Yang mudhaf ilaihnya dia dianggap sebagai isim yang majrur karena sebab apa? Adanya idhafah, penyandaran secara bahasanya. Ya, pertalian. Nah, sekarang kita akan bahas secara terperinci tentang ini karena kita belum bahas sebelumnya. Ya, apa itu idhafah? Apa itu mudhaf ilaih? Dan apa nama kata yang sebelum mudhaf ilaih ini? Ya. Mari kita lihat. Wal idhafatu hiya, kata penulis wafaqahullah taala, idhafah itu adalah nisbatun taqyidiyah taqa'u baina ismaini tujibu jarra tsani. Idhafah adalah nisbah taqyidiyah. Makna nisbah taqyidiyah yakni adanya pertalian, ya, adanya penyandaran, taqa'u baina ismaini, yang terjadi antara dua kata atau dua isim. Seperti kita lihat tadi di contoh kitabu Zaidin, adanya pertalian antara kitab dan Zaid. Ya. Antara kitab dan Zaid. Kitab ini isim, Zaid juga isim. Jadi ada penyandaran atau pertalian, penghubungan antara dua kata yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kemudian disatukan, dihubungkan, ya. Tujibu jarra tsani, yang mana sebab idhafah ini itu mengharuskan kata yang kedua dalam keadaan jar. Mengharuskan kata yang kedua dijarkan. Makanya hukum mudhaf ilaih itu adalah majrurun daiman, selalu majrur. Ya, enggak pernah kita dapati kata yang kedua nanti dalam keadaan ya marfu ataupun mansub. Hukum mudhaf ilaih itu majrurun daiman. Ya. Karena memang al-idhafah sebagaimana yang kita katakan, ya, adalah
nisbatun taqyidiyah taqa'u baina ismaini tujibu jarra tsani, yaitu adanya pertalian antara dua kata atau dua isim yang mengharuskan isim yang kedua atau kata yang kedua menjadi majrur. Wa yusammal awwalu mudhafan. Kata penulis, yang pertama disebut sebagai mudhaf, ya. Disebut sebagai mudhaf. Ini istilahnya, ya. Seperti kita membahas na'at, maka ada na'at, ada man'ut. Ketika membahas ataf, ada ma'tuf, ada ma'tuf alaih. Ketika membahas taukid, ada taukid, ada muakkad. Ketika membahas badal, ada mubdal minhu, ya, atau badal, ada mubdal minhu. Ketika kita membahas tentang idhafah, ada mudhaf, yaitu kata yang pertama yang disandingkan atau dihubungkan ke kata yang kedua, dan kata yang kedua ini disebut sebagai mudhafun ilaih. Sebagaimana kata penulis, wa yusammal awwalu mudhafan wa tsani mudhafan ilaih. Kata yang kedua disebut sebagai mudhaf ilaih. Nah, di dalam pengertian ini penulis tidak menyebutkan apa sih hukum mudhaf. Sedangkan dalam pengertian tadi penulis sudah menyebutkan hukum mudhaf ilaih. Hukum mudhaf ilaih apa? Wajib dimajrurkan. Ya. Sebagaimana kata beliau, tujibu jarra tsani, sebab karena idhafah ini maka yang kedua menjadi majrur secara wajib. Maka hukum mudhaf ilaih majrurun daiman, selalu majrur apapun keadaannya, ya. Sedangkan mudhaf itu mengikuti kedudukan dia dalam sebuah kalimat. Boleh jadi mudhaf itu marfu karena dia mungkin fa'il atau mubtada. Boleh jadi mudhaf itu mansub karena sebab dia adalah maf'ul bih misalnya. Boleh jadi mudhaf itu juga majrur disebabkan karena ada mudhaf juga sebelum dia, atau mungkin ada huruf jar sebelumnya. Jelas, ya? Baik. Kita lihat kitabu Zaidin jadidun misalnya. Kitabu Zaidin jadidun. Bukunya Zaid itu baru. Zaid hukumnya adalah apa tadi? Majrur. Kita katakan dia mudhafun ilaih, ini kedudukan dia majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Karena Zaid adalah isim mufrad, ya, maka tanda jarnya adalah kasrah. Ini dia pengertian idhafah dan contoh untuk idhafah. Jadi idhafah itu ada dua rukunnya. Yang pertama mudhaf dan yang kedua adalah mudhaf ilaih. Mudhaf hukumnya adalah hasaba mauqi'ihi fil jumlah, ya, berdasarkan posisi atau kedudukan dia dalam kalimat. Sedangkan mudhaf ilaih majrurun daiman, selalu majrur. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang beberapa hukum seputar idhafah yang harus kita ketahui agar idhafah kita, pertalian antara dua kata tadi, benar, ya. Jadi tidak sembarang kita menyambungkan atau menghubungkan atau menyandarkan kata ke kata yang lain, lalu kita melanggar rambu-rambu yang tidak boleh kita langgar. Jadi ada beberapa hukum seputar idhafah yang harus kita ketahui, diringkas oleh penulis dalam 5 poin berikut ini. Penulis wafaqahullah ta'ala mengatakan ahkamul idhafah, hukum-hukum seputar idhafah. Yang pertama, alla yusbaqal mudhafu bil alifi wal lami. Tidak boleh sebelum mudhaf itu ada alif dan lam. Jadi pada mudhaf mudhaf tidak boleh dilekati oleh alif lam. Ya, contoh mudhaf yang tadi kita sebutkan kitabu Zaidin, tidak boleh di sini ada alif lam sehingga kita mengatakan al-kitabu Zaidin, tidak boleh. Babul fasli, nggak boleh al-babul fasli. Ya. Ummu Muhammadin, tidak boleh al-ummu Muhammadin. Ya. Abu Maryama, tidak boleh al-abu Maryama, tidak boleh. Jadi alla yusbaqal mudhafu bil alifi wal lam. Tidak boleh mudhaf itu didahului atau dimasuki atau dilekati oleh alif dan lam. Kata penulis,
Fala taqulu ar-rasulullah. Tidak boleh kita mengatakan ar-rasulullah, maknanya adalah rasul Allah, utusan Allah. Ar-rasulullah nggak bisa. Bal taqul, tapi hendaknya kamu mengatakan rasulullahi. Ya, rasulullahi. Nah, itu mudhaf. Kalau mudhaf ilaih, tidak dibicarakan di sini. Belum dibicarakan. Ya. Itu artinya tidak mengapa mudhaf ilaih beralif dan lam. Ya. Yang tidak boleh beralif dan lam itu adalah mudhaf. Jelas ya? Nah, ini poin yang pertama atau rambu-rambu yang pertama. Rambu yang kedua atau hukum yang kedua, alla yukhtamal mudhafu, masih seputar mudhaf. Mudhaf tidak boleh diakhiri bitanwin, dengan tanwin. Tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Misalnya kalau di sini kitabun Zaidin, tidak bisa. Harus kitabu, tidak boleh bertanwin. Kalaupun dia harokatnya kasrah, kita katakan kitabi Zaidin. Kalaupun harokatnya fathah, kita katakan kitaba Zaidin. Tidak boleh bertanwin di sini. Ya. Fala taqul, ya, contoh yang disebutkan penulis, maka jangan katakan ya, haqibatun Muhammadin, tasnya Muhammad, haqibatun Muhammadin, salah. Tapi haqibatu Muhammadin. Haqibatu Muhammadin. Tidak boleh mudhaf bertanwin. Jadi yang pertama tidak boleh beralif dan lam. Yang kedua tidak boleh bertanwin, dhammatain, fathatain ataupun kasratain. Poin yang ketiga atau rambu yang ketiga, an yuhdhafan nunu minal muthanna wa jam'il mudzakkari salimi idza kana mudhafaini. Ini hukum masih seputar mudhaf. Haruslah dihapus. Hendaknya dihapus nun pada mudhaf apabila mudhafnya itu adalah kata yang mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Kalau seandainya kata mudhaf itu adalah mutsanna atau jamak mudzakkar salim. Apa maksud mutsanna? Ma dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Yaitu kata yang menunjukkan dua, baik mudzakkar ataupun muannas, dengan tambahan alif dan nun di belakangnya atau ya dan nun. Nah, ketika dia menjadi mudhaf, nunnya ini harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Begitu juga jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Ma dalla ala aktsara min itsnaini, yang menunjukkan lebih daripada dua mudzakkar. Ya, dua mudzakkar bi ziyadati wawin wa nunin au ya'in wa nunin fi akhirih, dengan tambahan waw dan nun pada akhirnya atau ya dan nun pada akhirnya. Contohnya muslimun atau muslimin. Nah, ketika muslimun atau muslimin dalam keadaan mudhaf, nunnya harus dihilangkan. Ya. Contoh kitaban, contoh yang salah, tidak boleh kita katakan misalnya kitabani Muhammadin. Maksud kita adalah dua buku si Muhammad, dua buah buku si Muhammad, kitabani Muhammadin. Salah. Ya. Maksud kita ingin menyandarkan kitabani ke Muhammad. Kita ingin mengatakan bahwasannya dua buku ini milik si Muhammad. Tapi dalam penyandaran kita salah. Tidak sesuai kaedah. Kaedah yang benar, kita hilangkan nun pada muthannanya, maka kita katakan kitaba Muhammadin. Kitaba Muhammadin. Ya. Atau kita ingin menyandarkan kata mudarrisuna, jamak mudzakkar salim, ya, para guru laki-laki, mudarrisuna ma'hadin. Ini salah. Harusnya kita hilangkan nunnya, maka kita katakan mudarrisu ma'hadin. Ya, atau kalau mudhafnya itu dalam keadaan mansub atau majrur, kita katakan mudarrisi Muhammadin, bukan mudarrisina Muhammadin. Kalau mutsannanya majrur atau mansub, tidak kita katakan kitabaini Muhammadin, tapi kitabai Muhammadin. Ya, jelas ya? Ini 3 poin yang berkaitan dengan mudhaf, khusus untuk mudhaf. Ingat rambu-rambu itu baik-baik, ya. 2 poin berikutnya atau 2 rambu-rambu berikutnya ini berkaitan dengan mudhaf ilaih atau idhafah secara umum. Yang keempat, kata penulis,
idza kana al-mudhafu ilaihi bila alifin wa lamin. Kalau seandainya mudhaf ilaihnya tanpa alif dan lam, pas seperti contoh yang kita sebutkan di sini, Zaidin. Zaidnya tidak ada alif lam, bukan az-zaid di sini ya. Tapi Zaidin tidak ada alif dan lam. Nah, kalau mudhaf ilaihnya tanpa alif dan lam, yajibu an yakuna munawwanan, maka wajib dia bertanwin. Ya, wajib dia bertanwin kalau memang dia ya boleh ditanwinkan. Jadi kebanyakan isim ya memang boleh bertanwin. Ya, kecuali dia mamnu' minas sarf tidak boleh bertanwin. Ya, maka tidak kita tanwinkan. Mengikuti hukum mamnu' minas sarf yang sudah kita pelajari. Malam yakun, nah ini disebutkan di sini. Malam yakun mamnu'an minas sarfi, selagi dia bukan yang terlarang dari tanwin, maka kita tanwinkan. Kitabu Zaidin. Mamnu' minas sarf contohnya apa? Katakanlah nama. Fatimah misalnya. Kitabu Fatimata. Kitabu Ibrahima. Kalau itu memang tidak boleh kita tanwinkan karena mamnu' minas sarf. Ya. Fala taqulu, maka kamu tidak boleh mengatakan, kata penulis, talibu ilmi, kitabu Zaidi, tidak boleh. Tapi talibu ilmin atau kitabu Zaidin. Ya. Kalau ada alif lam baru tidak boleh ditanwinkan. Contohnya kita talibul ilmi, nah, itu baru tidak ditanwinkan. Ya. Kitabul madrasati misalnya, kitabun nahwi baru tidak ditanwinkan. Jelas ya? Ini rambu-rambu yang keempat. Yang kelima, an tahtamilal idhafatu ma'nan minal ma'ani ats-tsalatsa. Hendaknya idhafah ya, pertalian antara dua kata ini itu tujuan dan maksudnya adalah untuk menghasilkan makna yang tiga ini atau salah satu dari yang tiga ini. Ya, jadi idhafah, penyandaran kata ke kata yang lain bukan tanpa maksud. Ada makna yang kita inginkan dari idhafah itu, penyandaran itu. Apa maksud perkataan kita buku Muhammad? Ya, kita ingin mengatakan bahwa buku ini milik Muhammad, tapi kalau kita katakan buku ini milik Muhammad terlalu panjang. Padahal kalau disingkat kita bisa mengungkapkan makna yang serupa, sama. Buku Muhammad kita katakan. Ya, jelas ya? Nah, fal idhafatu laha thalathatu ma'anin. Maka ya dari poin yang kelima tadi, maka diketahuilah atau kita katakan bahwa idhafah itu memiliki tiga makna. Nah, adanya idhafah harus membawa salah satu dari tiga makna ini. Tidak ada yang keempat. Nah, apa itu? Yang pertama, takunu bimakna min. Yang pertama harus bermakna min. Contohnya ini dia. Ya. Ini dia. Makna yang pertama harus membawa makna min. Contohnya khatamu zahabin. Ya. Atau qamisu sufin, atau babu khashabin. Ya, babu khashabin. Maksudnya makna min apa? Yakni makna khatamu zahabin, yakni khatamun min zahabin. Ya. Khatam cincin emas. Apa maksud cincin emas? Yakni cincin terbuat dari emas. Qamisu sufin, baju wol. Baju wol. Apa maksud baju wol? Apakah baju ini milik si wol? Atau baju ini terdapat di dalam wol? Ya, tidak. Maksudnya lah baju ini terbuat dari wol, kan gitu. Jadi itu artinya ada makna min di situ, dari. Ya. Berasal dari, terbuat dari. Babu khashabin. Apa maksud babu khashabin? Pintu kayu. Ya, ini pintu yang terbuat dari kayu. Nah, ini makna yang pertama yaitu min. Ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa takunu bi makna min idza kana al-mudhafu juz'an min al-mudhafi ilaih. Nah, bagaimana kita menentukan atau bisa membuat idhafah ini bermakna min? Kata penulis, dan idhafah itu bisa dimaknai dengan min atau bisa bermakna min kalau seandainya mudhaf, ya. Kita lihat contoh khatamu dhahab ini. Mudhaf itu merupakan juzuk, ya, bagian
dari mudhaf ilaih. Ya, artinya apa? Mudhafnya itu lebih khusus. Mudhafnya itu adalah juz'un, sedangkan mudhaf ilaihnya adalah jinsun. Ya, khusus dan umum. Ya, artinya cincin itu adalah bagian dari emas. Ya, cincin adalah bagian dari emas. Artinya apa? Emas ini bukan bagian dari cincin maksudnya. Emas itu lebih umum, cincin lebih khusus. Ini cincin itu adalah bagian dari emas, tapi tidak. Apakah semua cincin itu emas? Tidak. Tapi ketika dikatakan khatamu dzahabin, cincin itu terbuat dari emas, dan cincin itu memang bisa berasal dari emas, bisa berasal dari besi, bisa berasal dari kayu dan seterusnya. Ya. Nah, cincin ini bagian dari mudhaf ilaih atau emas. Maka bisa kita katakan yang ini terbuat atau berasal dari yang ini gitu. Ya. Kalau tidak, ini tidak bagian dari ini, ya, maka tidak bisa dikatakan bermakna min. Ya, tidak bisa dikatakan sebagai makna min. Ya. Contoh misalnya, Kitabu Zaidin tadi. Apakah kitab ini bagian dari Zaid? Tidak. Ya, sehingga tidak bisa kita katakan kitab terbuat dari Zaid. Artinya sebagaimana tadi khatam, cincin terbuat dari emas. Ya, karena kitab itu bukan juz'un, bagian dari Zaid. Ya. Kalau emas, misalnya kita kumpulkan emas nih, ya, emas. Ada kita lihat cincin, dan cincin ini emas juga, berarti cincin itu bagian dari emas gitu. Maka bisa bermakna min. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, takunu bimakna fi, kata penulis. Dia membawa makna fi. Fi itu artinya adalah, yakni di sini di atau di dalam. Ya, di atau di dalam. Contohnya apa? Qiyamul laili. Apa makna qiyamul lail? Bukan qiyam terbuat dari lail atau berasal dari malam. Ya, qiyam ini apa? Bisa kita katakan mendirikan atau menghidupkan. Ya. Di sini maksudnya menghidupkan malam. Apa maksud menghidupkan malam? Ya, atau berdiri, ya, mendirikan, katakanlah ibadah salat, kita mendirikan ibadah salat. Ibadah salat pada malam hari. Itu maksudnya, bukan ibadah salat yang berasal dari malam hari, atau bukan ibadah salat yang diperuntukkan untuk malam hari, tapi ibadah salat yang dikerjakan pada malam hari, yakni al-qiyamu fil laili atau qiyamun fil laili, menghidupkan ibadah di atau pada malam hari. Itu maksudnya. Jelas ya? Contoh lain di sini amalun nahar, pekerjaan fin nahar, di waktu siang. Naumul lail, tidur malam. Apa maksud tidur malam? Bukan naumun minal lail, bukan tidur yang berasal dari malam hari, tapi tidur yang dilaksanakan pada malam hari. Jadi bermakna fi. Kapan dia bermakna fi? Kata penulis, wa takunu bimakna fi idza kana al-mudhafu ilaihi dharfan lil mudhaf. Kalau seandainya mudhaf ilaihi adalah dharaf. Nah, perhatikan ini. Kapan dia bermakna fi? Ketika mudhaf ilaih. Jadi tadi ketika mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Sekarang ketika mudhaf ilaih itu merupakan zaraf bagi mudhaf. Zaraf itu apa? Keterangan waktu atau tempat. Kalau seandainya di sini keterangan waktu atau tempat bagi mudhaf, maka sah idhofah ini dianggap membawa makna fi. Ya, kan maksudnya di sini qiyam. Kapan qiyam itu dilakukan? Al-lail, pada malam hari. Fil lail, pada malam hari. Berarti sah kita mengatakan qiyamun fil lail atau qiyamul lail. Ya. Baik. Karena mudhaf ilaihnya adalah tempat atau waktu mengerjakan mudhafnya ini. Ya. Amalun, ya. Pekerjaan. Kapan pekerjaan atau di mana pekerjaan itu dilakukan? Pada siang hari. Berarti kita katakan amalun nahar, pekerjaan siang. Nah, seperti itu. Jelas ya? Kemudian makna yang ketiga yang tadi kita contohkan. Takunu bimakna al-lamil milkiyati. Idhafah ini membawa makna lam yang
diperuntukkan, digunakan untuk mengungkapkan makna kepemilikan. Artinya untuk. Contohnya Kitabu Zaidin, Kitabu Zaidin maksudnya kitab miliknya Zaid. Sayyaratu Zaidin, mobil miliknya Zaid. Qalamu Sa'idin, pena miliknya Sa'id. Markazul lughati, markaz atau pusat pengajian bahasa. Ya, yakni bukan milik tapi khusus untuk bahasa. Ya, markas yang khusus untuk kajian atau studi bahasa. Ini membawa makna lam kepemilikan atau kekhususan. Nah, kapan itu bermakna lam kepemilikan? Wa takunu bi makna lamil milkiyati fi ghairi ma sabaq. Selain pada dua keadaan tadi. Artinya pada saat kata yang pertama mudhaf tidak bagian dari mudhaf ilaih. Ya, dan juga mudhaf ilaih bukanlah zaraf, tempat atau waktu ya untuk mudhafnya, maka artinya idhafah itu membawa makna lam milkiyah, untuk kepemilikan atau kekhususan. Ya, itu dia makna dari idhafah. Intinya adalah ya, pelajaran yang paling penting di idhafah ini ya, tentunya bukan di maknanya tetapi di hukum i'rab yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa mudhaf hendaknya mudhaf itu hasaba mauqi'ihi fil i'rab, yang mengikuti kedudukan dia dalam kalimat, sedangkan mudhaf ilaih majrur daiman, ya selalu majrur. Jelas bisa dipahami ya? Baik. Itu mahfuzat yang kedua. Ya. Jadi ada mahfuzat bil tabi'iyah, mahfuzat bil idhafah, sebab mengikuti sebab penyandaran atau pertalian. Yang ketiga, al-mahfudatu biharfil jarri. Al-mahfudat itu jamak dari mahfud, isim yang dimajrurkan. Nah, kapan atau apa saja isim dimajrurkan? Kata penulis, wa ammal mahfudu biharfil jarri fahuwa al-masbuqu biharfin min hurufil jar. Yaitu isim yang didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jar. Jadi kalau ditanya mata yukhfadul lismu atau mata yujarrul lismu idza sabaqahu harfun min hurufil jar. Ya, atau idza kana masbuqan biharfin min hurufil jar. Ketika dia didahului oleh salah satu dari huruf jar. Artinya isim-isim yang datang setelah huruf jar dia disebut sebagai isim majrur. Isim ini ya nama dia, majrur itu adalah hukumnya. Ya. Sebab apa dia majrur? Bukan karena dia mudhaf ilaih, bukan karena dia na'tun atau badal, taukid, ya, ma'tuf, bukan. Tapi sebab dia adalah isim yang datang setelah huruf jar. Makanya dia majrur. Nah, maka perlu kita ketahui apa saja huruf jar dalam bahasa Arab, sehingga ketika kita menggunakannya atau mendapatinya dalam percakapan atau di dalam kitab-kitab klasik yang gundul, kita bisa membacanya dengan benar atau kita bisa mengucapkannya dengan benar, jauh daripada lahan, yaitu menyelisihi i'rab ya. Baik, mari kita kenali huruf-huruf jar. Wa huruful jarri 14 harfan. Huruf jar itu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ada 14. Wahya yaitu min, ya, ila, an, ala, fi, al-ba'u, al-lamu. Yang di atas 7. Kemudian al-kafu, mudh, mundhu, rubba, hatta, al-wawu, at-ta. Di bawah ini juga 7. 7 tambah 7 totalnya ada 14. Seluruh ini adalah huruf jar. Makna huruf jar, dia adalah huruf yang menyebabkan isim yang datang setelahnya majrur. Ya. Dia disebut sebagai huruful jar, ya, atau disebut juga al-jar, ya. Biharfil jar atau bil jar, ya. Tentunya kalau huruf dia al-jarrah, ya.
huruf-huruf yang memajrurkan. Baik, ada min, ila, an, ala, fi, al-ba, al-lam, al-kaf, mudh, mundhu, rubba, hatta, al-waw, at-ta. Sekarang kita lihat penulis mengatakan as-sab'atul ula tajurrul lisma zahir. 7 yang pertama ini dia dapat memajrurkan isim yang zahir. Masih ingat isim yang zahir itu ya? Makanya laisa isman. Laisa isman. Sedangkan dia isim zahir gitu. Makanya laisa dhamiran. Ya, yang bukan dhamir itu namanya isim zahir. Wa tajurru kadzalika dhamir, dan dia juga memajurkan dhamir. Jadi yang dia majurkan itu isim zahir dan isim dhamir. Kedua-duanya sekaligus. Yang 7 pertama ini ya, contohnya perhatikan contohnya, mengumpulkan beberapa contoh di bawah itu, mengumpulkan beberapa penjelasan tadi. Akhadtul qalama min Zaidin au minka au minhu. Akhadtul qalama, saya mengambil pena, min Zaidin, dari Zaid. Ini min adalah huruf jar, termasuk salah satu dari yang 7 pertama itu. Yang datang setelahnya adalah Zaid. Itu isim zahir atau dhamir? Isim zahir. Zahir, Zaidin. Berarti dia bisa memajrurkan isim zahir. Au minka, au minhu. Minka dan minhu, min masuk ke ka, yaitu dhamir. Min masuk ke hu, dhamir juga. Ya, sehingga jadi anggap memajrurkan maksudnya adalah huruf jar ini bisa masuk gitu. Bisa masuk ke isim zahir, bisa masuk ke dhamir. Meskipun dhamir kalau didahului oleh huruf jar kita tidak katakan dia majrur. Alasannya kenapa, masih ingat? Dia mabni. Karena dhamir itu mabni. Ya, kita mengatakan dia fi mahalli jarrin, menempati posisi jar. Ya. Wasab'atul akhirah, sedangkan 7 yang kedua ini la tajurru illa zahira faqat. Tidak boleh dia memajurkan atau tidak boleh masuk ke isim selain isim zahir. Ya. Dia hanya bisa masuk ke isim zahir. Enggak boleh kaf masuk ke dhamir. Mundhu, rubba, hatta, al-waw dan tak, semuanya ini tidak bisa masuk ke isim mutmar atau isim dhamir. Contoh, anta kal asadi. Kamu bak singa. Kamu bagaikan singa. Ka. Ini dia salah satu huruf jar yang disebut sini kaf tadi itu. Ka. Al-asad. Ya, ini isim majrurnya. Nah, al-asad di sini isim zahir. Boleh seperti ini. Wala yajuzu an tajurra ad-dhamir illa idza kana ba'daha mithlu. Jadi artinya kalau kita pakai ka, ya, saya ingin mengatakan kamu seperti dia. Anta kahu, nggak bisa. Ka nggak bisa masuk ke hu dhamir. Anta apa lagi? Kaha, seperti hia maksudnya, seperti dia. Nah, atau kahia, nggak bisa. Ya. Atau kita katakan mundu misalnya, atau mudh, baqitu huna, ya, atau makathtu huna mundhuhu misalnya, semenjak dia, mundhuhu, nggak bisa. Ya. Jadi yang 7 kedua ini, yang 7 di bawah ini itu tidak masuk kecuali ke dalam isim zahir, atau yang diistilahkan di sini tidak memajrurkan kecuali isim zahir saja. Nah, kalau seandainya kita butuh memasukkan salah satu dari huruf jar yang 7 yang kedua ini, dari kaf sampai ta, ke dhamir, ya, kita yang mengatakan seperti dia, kan seperti itu huruf jarnya, dia itu kan dhamir gitu, maka tidak boleh langsung, harus diperantarai oleh mithlu. Nah, sebagaimana kata penulis, wala yajuzu an tajurra ad-dhamir illa idza kana ba'daha mithlu. Tidak boleh 7 huruf jar yang kedua ini memajurkan dhamir atau masuk ke dhamir kecuali setelah huruf-huruf jar ini sebelum masuk ke dhamir itu ada kata mithlu. Ya, contohnya anta kamithlihi. Anta kamithlihi. Dan tentunya tidak setiap huruf jar ini bisa dimasukkan mithlu, tergantung makna yang kita inginkan, ya.
Kalau ka memang maknanya adalah untuk tashbih, yang mengungkapkan kemiripan. Dan mithlu itu adalah maknanya mirip, serupa. Anta kamithlihi, kamu seperti dia. Tidak boleh kita katakan langsung anta kahu tadi. Anta kahu, kamu seperti dia, tidak. Harus setelah anta ini, ya, setelah ka ini harus ada mithlu dulu. Anta kamithlihi, dan mithlunya tentu menjadi majrur juga. Ya. Menjadi majrur juga. Dan dia yang disebut sebagai isim majrur. Karena yang datang setelah huruf jar secara langsung itulah kata mithlu ini. Adapun haknya itu majrur juga, tapi bukan sebab karena huruf jar lagi, tapi sebab karena apa? Sebab karena idhafah. Ya. Ka huruf jar, mithli isim majrur wa huwa mudhaf. Hi itu adalah mabniun alal kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Jadi dia mudhaf ilaih. Ya. Mithluhu itu asalnya. Masuk ka jadi ka mithlihi. Jelas ya? Nah, wa ilaika ba'du ma'ani hadhil huruf. Jadi mudah. Huruf jar itu kalau masuk ke suatu isim, isimnya kalau dia bukan mabni, maka dia jadi majrur. Ditandai dengan tanda-tanda jarnya sesuai jenis kata tersebut. Nah, sekarang kita ketahui pula apa sih makna dari 14 huruf ini, ya. Meskipun pembahasan makna sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ini pembahasan ilmu ma'ani, ya. Bukan pembahasan ilmu nahwu, tetapi ibaratnya sekali mendayung 1-2 pulau terlampaui gitu. Ya. Sekalian kita belajar hukum huruf-huruf ini ketika memasuki suatu isim dan hukum isim yang datang setelahnya, kita pelajari juga maknanya sehingga kita bisa menggunakan huruf-huruf ini atau kapan saja digunakan huruf-huruf ini. Nah, berikut ini merupakan sebagian dari makna huruf ini. Kita tidak bahas semuanya. Ya. Ingin membahas semuanya seperti yang kita katakan tadi, rujuklah ke ilmu yang membahas secara khusus makna-makna huruf dalam bahasa Arab. Ya, huruf yang maksud adalah huruf seperti ini, huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna, boleh jadi dia terdiri dari 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf atau mungkin 4 huruf, ya. Taib. Yang pertama min. Kita hanya sebutkan makna-makna populer yang sering digunakan, ya. Min itu artinya adalah al-ibtida. Apa itu al-ibtida? Mulai. Contohnya adalah dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya pergi. Nah, kepergian saya mulainya dari mana? Nah, kita ungkapkan dengan kata min. Mulai dari rumah sampai ke madrasah. Yakni dari. Jadi kalau ditanya memang ya, seperti yang kita katakan saat kita membahas huruf jar ini, ketika kita membahas tentang apa? Tanda-tanda isim, ya. Itu kita katakan, ketika kita membahas tentang makna huruf, bahwasanya huruf itu adalah kalimatun la tadhharu ma'naha illa ma'a ghairiha, atau kalimatun la tadullu ala ma'naha illa ma'a ghairiha gitu. Dia tidak bisa ditentukan maknanya sebelum dia bersama yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, apa makna min misalnya? Dari. Ya, tidak bisa sebenarnya. Cuma sebenarnya itu untuk mempermudah saja. Ya, kita dapati banyak guru yang seperti itu untuk mempermudah saja. Maksudnya dari itu adalah salah satu makna dan itu adalah makna yang populer. Ya, kalau kita dapati min itu biasanya kebanyakan maknanya adalah ibtida, dari. Ya, tapi tidak bisa kita mutlakkan bahwa min itu artinya dari, nggak bisa. Kecuali nanti dalam konteks kalimat. Dan sudah pernah kita contohkan ada 3 kalimat semuanya pakai min tapi maknanya berbeda-beda. Lihat lagi di saat kita menjelaskan tentang apa itu huruf, ya, di bab kalam. Baik, contohnya itu yang pertama. Yang kedua, kharajtu minas sabahi ilal asri. Saya keluar. Kapan saya keluar? Mulainya itu adalah dari waktu pagi. Kita ungkapkan dengan kata minas sabahi, dari pagi, ilal asri, sampai ke waktu asar. Ya, ini makna yang paling populer. Sedangkan min itu ada makna hampir 10 atau bahkan lebih. Ya. Kemudian yang kedua, ila. Apa makna ila? Makna yang paling penting atau yang paling populer untuk ila adalah al-intiha. Kalau min itu ibtida, mulai.
sedangkan ila itu menunjukkan intiha, yaitu finishnya, ya, atau batas akhirnya. Contohnya, hajaran nabiyyu min Makkah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah. Berakhir di mana? Di Madinah. Kita katakan ilal Madinati, sampai ke Madinah. Yakni batas akhirnya adalah Madinah. Contoh yang kedua, nazalal mataru minas sabahi ila zuhri. Hujan turun. Kapan? Minas sabah, bermulai pagi hari, ila zuhri, berakhir pada waktu zuhur. Ya. Jelas ya? Sedangkan an, yang ketiga, an artinya adalah al-mujawazah. Mujawazah ini melewati atau melampaui. Ya, melewati atau melampaui. Bimakna min. Dia juga bermakna min di situ. Ya, dia juga bermakna min. Ya. Sebagaimana fi itu semakna dengan bi, ya, maksudnya bi terkadang semakna dengan fi untuk menunjukkan apa? Menunjukkan zaraf, ya. Dan an itu juga, ya, kebanyakannya itu bermakna min, ya, sudah melalui gitu, sudah melampaui, sudah melewati. Contoh, zahabtu 'anil makani ba'idan. Saya pergi dari tempat itu jauh sekali gitu. Sudah jauh sekali saya pergi dari tempat itu. Maksudnya apa? Berarti dia telah melewati tempat itu. Jawazal makan. Zahabtu 'anil makan, yakni jawaztul makana. Saya telah melewati tempat itu jauh sekali. Ya. Sama semakna dengan min, maksudnya bisa kita katakan zahabtu minal makani ba'idan. Ya. Contoh yang kedua, nazaltu 'anil hisan. Maknanya adalah saya turun dari kuda. Semakna dengan nazaltu minal hisani. Ya, tapi kita bisa juga ungkapkan dengan nazaltu anil hisani, yakni limadha? Ya, ketika saya turun berarti saya sudah melewati kuda gitu. Ya, awalnya saya berada di atas kuda itu, ketika turun kan saya sudah melewati dia, ya. Sudah jauh dari dia kan gitu. Itu namanya jawaza yujawizu mujawazah, ya, melampaui atau melewati. Nazaltu anil hisan, yakni saya turun minal hisan, dari kuda. Kemudian makna ala, ya, makna ala al-isti'la. Isti'la itu menunjukkan apa? Menunjukkan tempat yang tinggi, ya, menunjukkan tempat yang tinggi. Seperti perkataan atau firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy. Ya, ala di situ maknanya adalah isti'la. Allah berada di tempat tinggi di mana? Di arasy, ya. Di arasy. Baik. Al-kitabu 'alal maktabi. Ya, al-kitabu 'alal maktabi. Contohnya al-kitabu 'alal maktabi. Ma makna al-kitabu 'alal maktabi? Bahwa kitab itu tempatnya lebih tinggi daripada maktab. Nah, maksudnya di atas. Ya, di atasnya maktab. Ya, kitab itu berada di atas meja. Ya. Kita tidak lagi fokus ke isim yang datang setelah ala, bisa dilihat langsung. Setiap yang datang setelah huruf jar ini semuanya majrur, ya. Kemudian nama tiflu ala saririhi. Anak itu tidur di atas tempat tidurnya. Jadi ala itu kebanyakan makna yang populer yang sering digunakan itu adalah di atas, ya. Menunjukkan ketinggian dia atau keberadaannya di tempat yang tinggi daripada isim yang datang setelahnya. Kemudian yang kelima, fi. Fi ini adzarfiyah. Makna adzarfiyah itu apa? Menunjukkan waktu atau tempat. Contoh menunjukkan tempat. Al-kitabu fil haqibati. Bahwa kitab itu di hakibah. Maksudnya di hakibah apa? Bahwa kitab itu tempatnya adalah di dalam tas. Hakibah. Contoh menunjukkan makna waktu. Keterangan waktu. Dzakartu durusi fil laili. Saya mengulang-ulang pelajaran saya kapan? Fil laili. Kita ungkapkan juga dengan fi, menunjukkan waktu, yaitu pada malam hari, ya. Kemudian al-lamu, ya.
maaf, di sini kita tulis ba dulu, sedangkan di buku lam terlebih dahulu. Nah, ketika menjelaskan makna itu kita mengikuti matan, ya, al-ajrumiyah, karena kita memang tujuan kita menjelaskan sesuai urutan di dalam matan al-ajrumiyah sebisa mungkin. Nah, tapi di sini kita tadi katakan ba terlebih dahulu itu dalam rangka untuk memisahkan yang 14 tadi. 7 yang pertama itu masuk ke dalam zahir dan dhamir, sedangkan 7 yang kedua itu ke zahir saja. Baik, kita lihat makna dari lam. Lam ini laha ma'anin. Nah, ini untuk lam kita sebutkan beberapa makna. Kenapa? Karena ini jarang dijelaskan, dan juga dikarenakan beberapa makna ini juga termasuk makna yang populer dan sering digunakan gitu. Ya. Apa saja makna-maknanya? Di antaranya kita sebutkan ada al-milkiyah untuk menunjukkan kepemilikan, seperti al-qalamu li Zaidin. Kalau tadi kita katakan kitabu Zaidin, ini menunjukkan kepemilikan, idhafah ini. Untuk menunjukkan kepemilikan dengan cara yang lain adalah dengan cara kita menambahkan huruf jar. Contoh, al-qalamu li Zaidin, pena ini milik Zaid. Di sini kita juga bisa katakan al-kitabu li Zaidin, buku ini milik Zaid. Jadi lam itu artinya milik atau punya, menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Dan ini makna yang populer untuk lam. Yang kedua, al-ikhtisas. Tidak bisa kita katakan milik, tapi dia khusus. Maksudnya kekhususan dia. Contoh, al-miftahu lil bab. Tidak bisa kita katakan kunci ini milik pintu. Pintu itu tidak bisa memiliki kunci, kan gitu. Tapi maksudnya adalah al-miftah, kunci ini khusus untuk pintu ini gitu. Ya, al-miftahu lil babi. Ya, sama seperti kita mengatakan kitabun nahwi, bukan kitab ini milik si nahwu, milik ilmu nahwu, tidak. Tapi kitab ini khusus membahas ilmu nahwu gitu. Ya. Ini ikhtisas. Al-istihqaq. Nah, al-istihqaq ini adalah menunjukkan keberhakan. Ya, keberhakan. Ini ketika kita mengatakan misalnya alhamdulillahi, alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Apa maksud milik di sini? Bukan sekedar milik, bukan sekedar pujian ini milik Allah, tapi yang berhak dipuji satu-satunya adalah Allah, gitu. Kemudian at-ta'lil. Di antara makna populer untuk lam juga adalah untuk menunjukkan sebab atau alasan. Ya, yang disebut sebagai dikatakan sebagai lamut ta'lil. Ya. Yani lam bermakna ta'lil, tapi dia bukan lam ta'lil. Ya, karena lam ta'lil itu nanti masuknya ke fi'il seperti yang sudah kita pelajari. Ya. Pada pelajaran apa itu? La an-nawasib. Ya, sebelum kita masuk ke marfu'at, mansubat, majrurat, ada ketika kita mempelajari ahkamul fi'li. Itu ada an-nawasib, ada al-jawazim. Nah, di pembelajaran an-nawasib. Jadi bedakan mansubat sama an-nawasib. Ya, di murajaah tadi. Baik. Jitu lid-dirasati. Nah, di sini disebutkan meskipun lam ini bermakna ta'lil, tapi dia tetap disebut sebagai lamul jarri. Lam jar. Ya. Untuk membedakannya dengan lam yang masuk ke dalam fi'il. Ya. Jitu lid-dirasati. Saya masuk untuk apa? Alasannya apa? Saya datang, alasan saya datang apa? Lid-dirasati, untuk belajar. Jadi bukannya bukan maknanya saya datang milik sekolah atau milik belajar misalnya. Enggak. Saya datang limadha jitu lid-dirasati. Saya datang untuk belajar. Ya. Ini dia 4 makna populer untuk milkiyah. Untuk lam jar. Kemudian selanjutnya al-kaf. Ya, isim haruf jar yang ke-7 adalah kaf. Kaf ini ka, ya, ka. Ketika digunakan dia berharokat fathah, ka. Maknanya apa? At-tashbih. Ya, untuk menunjukkan kemiripan. Contohnya tadi antakal asadi.
Sini lagi tambahannya amrun ka Zaidin quwwatan. Si Amar mirip dengan si Zaid quwwatan, kekuatannya. Ya, dari segi kekuatannya. Jadi ana ka abi, saya seperti ayah saya. Seperti itu. Anta kal badri, kamu bagaikan bulan purnama misalnya. Anta kal qamari, kamu bagaikan bulan rembulan misalnya. Ya, seperti itu. Itu ka untuk memiripkan atau menyerupakan. Ya. Yang kedelapan mudh dan mundhu. Mudh dan mundhu ini sama. Kita boleh katakan kita boleh pakai mudh, kita boleh pakai mundhu. Ya. Dua huruf ini membawa makna yang sama. Apa maknanya? Takunani bimakna min libtida'il ghayah. Dia membawa makna min untuk menunjukkan apa? Permulaan suatu target. Permulaan suatu batas. Suatu akhir. Ya. Jadi suatu akhir itu batas dimulai dari apa gitu. Itu digunakan mudh atau mundhu untuk mengungkapkannya. Wa yajibu an yakuna lismul majruru ba'dahuma min asma'iz zaman. Tetapi ada keterangan tambahan ketika kita menggunakan mudh dan mundhu ini, beda dengan min tadi, ya. Mudh dan mundhu setelahnya itu harus isim zaman. Harus kata yang menunjukkan waktu. Ya, contoh ma qabaltu Muhammadan mudh yaumil jumu'ati atau mundhu yaumil jumu'ati. Maknanya adalah min yaumil jumu'ah, maknanya juga min. Ya, karena dia memang bermakna min untuk menunjukkan permulaan, ya, permulaan suatu target tadi. Ya, target yang dikatakan maqabaltu Muhammadan, saya tidak bertemu dengan Muhammad. Yakni ghayah dimaksudlah ketika saya ngomong ini. Ya, saya tidak bertemu itu tidak ada pertemuan itu semenjak apa? Nah, diungkapkan dengan mudh atau mundhu, kemudian sebutkan ibtidaknya itu, mulainya itu, permulaannya itu. Dan makanya permulaannya itu harus merupakan kata yang menunjukkan waktu. Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Jadi semenjak hari Jumat. Jadi dalam bahasa kita artinya adalah semenjak, ya. Wa qad takunani harfai jarrin bi makna min wa ila ma'an. Nah, makna yang lain yang dibawa oleh mudh dan mundhu itu boleh jadi kedua-duanya membawa makna min dan ila sekaligus. Min dan ila sekaligus. Contohnya ma ra'aitu Zaidan, saya tidak pernah melihat Zaid mudh thalathati ayyam atau mundhu thalathati ayyam. Maknanya apa? Ai min bad'iha ila nihayatiha. Mulai semenjak 3 hari. Maksud semenjak 3 hari itu apa? Dari hari pertama sampai hari ke-3. Min al-yaumil awwali ila al-yaumil thalis. Gak pernah saya jumpa dia. Nah, kadang membawa makna min saja, kadang membawa makna min dan ila sekaligus, menunjukkan ibtida dan intihak sekaligus. Itu mudh dan mundhu. Jelas ya? Kemudian yang ke-9 rubba. Ya. Rubba. Rubba makna populernya adalah at-taqlilu wa takthir. Menunjukkan sedikit atau jarang, atau menunjukkan takthir, banyak atau sering. Ya. Wa yajibu an yakuna lismul majrur ba'daha nakiratan. Nah, keterangan tambahannya ketika menggunakan rubba setelahnya harus nakirah. Makna nakirah adalah tanpa alif dan lam. Bukan isim ma'rifah. Ya, bukan yang mu'arraf bil alif wal lam. Ya. Contoh kita lihat yang bermakna taklil. Contohnya adalah ya, rubba talibin balidin najaha. Rubba talibin balidin najaha, yakni sedikit sekali atau jarang sekali ada siswa yang bodoh tapi dia sukses, lulus. Ya. Betul nggak sedikit yang seperti itu? Atau jarang, ya. Jadi artinya nggak mungkin rubba di sini dimaknai dengan banyak sekali atau sering sekali. Ya. Begitu juga contoh kedua misalnya rubba talibin mujtahidin rasaba, kebalikannya, dan sedikit sekali talib yang dia mujtahid, bersungguh-sungguh tapi dia rasib, dia gagal. Itu sedikit yang seperti itu.
Nah, itu menunjukkan taklil atau menunjukkan sedikit atau jarang. Yang menunjukkan banyak atau sering, contohnya rubba shaimin, hadis ya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u. Ya. Ibaratnya kita hilangkan rubba dulu. Orang yang berpuasa tidaklah mendapati apa-apa dari puasanya kecuali lapar saja. Yang seperti itu banyak atau sedikit? Banyak. Nah, jadi rubba di sini menunjukkan banyak atau seringnya. Dan kita memang tentu tidak masalah ganjaran, kita ini adalah perkara yang gaib ya. Ya, kita meyakini itu dari mana? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan Nabi. Ya, yang kita wajib tasdik ya, membenarkan perkataan tersebut. Begitu juga kelanjutan hadisnya mengatakan warubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa saharu. Dan juga sering sekali atau banyak sekali orang yang melakukan qiyam ya, melakukan qiyamul lail, tidak ada yang dia dapatkan dari qiyamul lailnya kecuali hanya begadang saja. Ya, hanya lembur saja. Ya, capek saja gitu ya. Dalam riwayat lain ilas saharu wat ta'at. Ya, sebagaimana yang di atas tadi ada riwayat yang mengatakan ilal ju'u wal atash. Ya, lapar dan dahaga saja. Baik. Jadi rubba terkadang membawa makna taklil, terkadang membawa makna takfir sesuai konteks kalimatnya. Yang ke-10 hatta. Hatta bermakna al-intiha. Intiha tadi bermakna apa? Berarti semakna dengan ila. Karena ila tadi bermakna intiha, makna populernya ya. Nah, hatta juga makna populernya adalah intiha. Ya, contohnya apa? Ya, di dalam Al-Qur'an ada salamun hiya hatta matla'il fajri. Matla'i ini isim majrur, matla'i kan kasrah majrur. Kenapa? Karena hatta. Salamun keselamatan. Ya. Hiya hatta yakni di dalam malam tersebut ada kesejahteraan, keselamatan. Sampai kapan? Hatta matla'il fajri, sampai terbitnya fajar. Ya, sampai terbitnya fajar. Jadi batas berakhirnya kesejahteraan, maksudnya batas akhirnya akhir dari Lailatul Qadar itu yaitu ketika fajar sudah terbit, berarti sudah habis yang disebut sebagai Lailatul Qadar itu. Ya. Nah, di sini disebutkan jalasna hattal masai, kami duduk. Sampai kapan kami duduk? Masa, sampai sore hari. Ya. Sa'atu hattal qimmati, saya mendaki sampai ke puncak. Ya, mendaki sampai ke puncak. Itu makna hatta. Kemudian yang ke-11 atau yang ke-12 ya, kata yang ke-12 al-ba, yaitu ba. Dan ba ini kalau tadi kaf, al-kaf itu biasa digunakan dengan harakat fathah ka. Kalau ba itu dengan harakat kasrah bi. Ya. Contohnya katabtu bil qalami. Saya menulis dengan pena. Nah, apa makna bi di sini? Kita tadi katakan dengan pena. Dengan ini apa? Tustakhdamu fil qasam wa fi ghairil qasam. Ini disebutkan ba itu terkadang digunakan untuk sumpah, terkadang untuk selain sumpah. Untuk selain sumpah itu adalah untuk menunjukkan sebab atau alat bantu gitu. Ya. Nah, yang dipakai untuk sumpah misalnya adalah ketika kita bersumpah. Ya, dan kita hanya bisa bersumpah dengan nama Allah. Kita katakan billahi. Billahi, dengan nama Allah. Saya bersumpah atas nama Allah. La ajtahidanna, saya akan bersungguh-sungguh. Billahi, jadi bukan billaha, bukan billahu, tapi billahi. Ya. Contohnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah ingin bersumpah dengan nama makhluknya, dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Misalnya Allah mengatakan bil-laili misalnya, demi malam kan gitu. Ya, demi malam. Kalau dalam Al-Qur'an tentunya pakai wa ya, wal-laili. Wa ini untuk sumpah, bi juga untuk sumpah, ya. Baik. Selain sumpah tadi katabtu bil qalami, saya menulis dengan pena. Nah, dengan ini adalah sebab. Ya, maksudnya itu menunjukkan
alat, menunjukkan alat yang bantu untuk menulis tadi, yaitu bil qalam, dengan pena. Seperti itu ya. Kemudian kata yang ke-13 ya. Al-wawu. Waw. Ya, ini waw. Apa makna waw? La tustakhdamu illa fil qasam. Dia huruf jar yang dia waw, dia tidak digunakan kecuali untuk qasam. Tapi waw itu bukan selalu untuk qasam saja. Artinya kalau bukan untuk qasam, dia bukan huruf jar. Ada waw ataf, ada waw apa lagi? Ada waw ma'iyah, ya, dan seterusnya. Nah, ada waw qasam atau waw al-jar, ya. La tustakhdam illa fil qasam. Dia tidak digunakan kecuali untuk bersumpah saja. Wallahi, gitu ya. La ajtahidanna. Demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Allah berfirman wal asri wattini, ya, waz-zaituni, dan seterusnya, ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-14 at-ta, ya. La tajurru illa ismal jalalati Allahu. Ta ini juga untuk bersumpah, tapi dia tidak seperti waw dan ba. Ta ini ketika kita menggunakan ta untuk bersumpah, setelahnya hanya boleh lafzul jalalah. Nggak boleh bersumpah dengan menggunakan ta, tetapi kita bersumpah atas selain lafzul jalalah. Ya, itu kalau kita berbicara, kita boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Atau mungkin Allah juga, tapi bukan lafzul jalalah, tapi pakai nama Allah, tapi kita pakai ta, enggak boleh. Tidak ma'ruf indal Arab. Tidak ma'ruf bagi orang Arab. Misalnya kita mengatakan, kita bersumpah atas nama Allah, tapi kita mengatakan Tar-Rahman, ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Ya, dia hanya boleh ke lafzul jalalah, yaitu Allah. Tallahi. Ya. Maka kita katakan naqul tallahi la ajtahidanna, demi Allah saya akan bersungguh-sungguh. Wa yajuzu qalilan. Ya, tapi kadang-kadang bolehlah gitu. Karena memang ada beberapa riwayat, ya. Riwayat ini maksudnya perkataan orang Arab yang kadang memasukkan ta itu kepada selain lafzul jalalah, tapi qalil gitu. Sedikit sekali didapati. Artinya jarang digunakan ta itu untuk selain lafzul jalalah. Ya. Ketika dia masuk ke selain lafzul jalalah, contohnya misalnya tarabbil ka'bati. Ya, demi Rabbul Ka'bah, yaitu Allah. La ajtahidanna, saya akan bersungguh-sungguh. Tar-Rahman, inna ad-dina yusrun, demi Ar-Rahman, sesungguhnya agama itu mudah. Ya, tapi ya boleh sesekali, kadang-kadang, tapi itu bukanlah sesuatu yang ma'ruf, yakni populer bagi orang Arab, ya. Yang populer adalah ta ini masuk ke lafzul jalalah. Makanya di awal kita katakan la tajurru illa ismal jalalah. Dia tidaklah menjadi huruf jar kecuali bagi isim jalalah atau lafzul jalalah, yaitu Allahu. Maka dengan begini telah selesai kita, ya, menjelaskan tentang makna-makna 14 dari huruf-huruf jar ini. Nah, yang datang setelah 14 huruf jar ini, ya, itulah yang disebut sebagai al-makhfudatu biharfil jar. Isim-isim yang makhfud karena sebab huruf jar. Ya, salah satu dari yang 14 itu ketika memasukinya. Dengan begini pula maka selesai pembahasan al-makhfudat, dan dengan begini pula maka selesai serial pembelajaran kitab Al-Ifadah li Darisil Muqaddimatil Ajrumiyah ini. Falhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Ibnu Ajrum mengatakan tentang al-makhfudat, beliau mengatakan al-makhfudatu thalathatun. Isim-isim yang makhfud ini ada 3 jenis, 3 macam. Makhfudun bil harfi, ada yang makhfud dengan huruf, ya, maksudnya adalah huruf jar. Wa makhfudun bil idafati, ada yang makhfud karena sebab adanya idafah. Yang makhfudun bil idafati itu adalah mudhaf ilaih. Ada wa tabi'un lil makhfudi, tabi' untuk yang makhfud, ya, yang kita sebut dengan tadi al makhfudat bit tabi'iyah, ya.
Fa ammal makhfudhu bil harfi fa huwa ma yukhfadu bimin. Adapun yang disebut majrur makhfud karena huruf itu adalah yang dimajrurkan dengan huruf berikut ini, yaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'i, wal kafi, wal lami, wa hurufil qasam, wa hiya al waw, wal ba'u, wa ta'u, wa biwawi rubba, wa bimudh, wa mundhu. Ya, jelas ya? Wa amma ma yukhfadu bil idhafati fa nahwu qaulika, adapun yang mahfud karena idhafah seperti contohnya perkataan kamu Gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin, budaknya si Zaid. Ya, budaknya si Zaid. Wa huwa ala qismaini, ya, wa huwa ala qismaini. Wa huwa kembalinya bukan ke idhafah, tapi kembalinya ke makhfud bil idhafah. Dan yang makhfud bil idhafah itu yang disebut sebagai mudhaf ilaihnya. Dan dia terbagi menjadi dua. Sedangkan kita tadi membagi menjadi tiga. Ya, kita bagi menjadi tiga. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Ajurrum, terbagi menjadi dua. Apa kata beliau? Ma yuqaddaru bil lami, ada yang ditakdirkan dengan lam. Ya, contohnya yang pertama. Ya, maksud ditakdirkan dengan lam membawa makna lam milkiyah. Seakan-akan ada lam yang muqaddar di sini. Kitabu Zaidin maknanya kitabun li Zaidin gitu. Ya. Kemudian wa ma yuqaddaru bimin, ada yang ditakdirkan dengan min. Ini contoh ini khatamu dzahabin, ya, membawa makna min, maksudnya adalah khatamun min dzahabin, ya. Falladhi yuqaddaru bil lam, contoh yang muqaddar ada takdir lam di situ, ada lam yang muqaddar di situ adalah ghulamu Zaidin itu, yakni ghulamun li Zaidin. Walladhi yuqaddaru bimin nahwu thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Ya, beliau belum menyebutkan yang ma yuqaddaru bi fi, ya, yang menjadi tambahan kita di dalam kitab Al-Ifadah ini. Ya, silakan kita lihat tadribat. Ya, ada 5 tadribat untuk makhfudat ini. Tadribatun at-tadribul awwalu, latihan yang pertama, kata penulis, ayyinil mudhafa wal mudhafa ilaihi fi ma ya'ti. Tentukan mudhaf dan mudhaf ilaih dari kalimat-kalimat berikut. Ya. Thumma bayyin ma'na al-idhafati fiha. Lalu jelaskan makna idhafah. Ya, setelah kita tentukan mana mudhaf ilaih, tentukan makna idhafahnya. Apakah bermakna min, bermakna li, bermakna fi. Ya, isi tabel yang di bawah soalnya. Contoh yang pertama, ya, ayat yang berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mana mudhaf? Ashab. Ya, tentara bergajah kan gitu. Ashab, ya, mudhafnya, mudhaf ilaihnya adalah al-fil. Jadi yang makhfud bil idhafah adalah al-fil. Ya. Makna idhafahnya untuk apa? Al-lam al-milkiyah. Jadi bahwa ashab ini adalah miliknya si fil, ya. Tentara ini adalah milik gajah, maksudnya tentara itu dikhususkan, ya, dengan gajah gitu. Bukan bermakna min, masa tentara dari gajah atau tentara di gajah, ya, tidak mungkin. Kemudian isi selanjutnya ada 11 soal lagi. Kemudian at-tadribu tsani, latihan yang kedua, adifil kalimatal ula ila tsaniyati fi ma yali. Ini melatih bagaimana kita menyandingkan kata yang pertama ke kata yang kedua, mudhaf ke mudhaf ilaih. Tentunya ini mengevaluasi pelajaran kita tentang rambu-rambu tadi, ahkamul idhafah tadi, ya, yang 5 tadi, ya. Bintani rasyidun, bintani kita idhafahkan ke rasyidun, maka jadinya apa? Ya, sesuai rambu-rambu tadi, bukan bintani rasyidun atau bintani rasyidin, tapi binta rasyidin. Dihilangkan nunnya karena bintani musanna, ya, dan dia mudhaf. Kemudian latihan yang ketiga, ayyinil asma'al makhfudhah awil majrurah bi hurufil jarri fi ma ya'ti thumma a'ribha. Ya. Tentukan mana isim yang makhfud atau majrur yang disebabkan karena huruf jar, bukan disebabkan karena idhafah ataupun tabi'iyah, lalu i'rab isim tersebut.
Nah, jawabannya juga letakkan di tabel. Isim majrur misalnya pada kalimat yang pertama firman Allah wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Oh, isim majrur kita lihat di situ ada thaman. Ya. I'rabnya apa? Kita katakan majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah li'annahu mufrad. Nah, bakhsin bukannya juga di situ apa namanya? Bakhsin bukannya di situ juga majrur. Ya. Tidak kita buat di sini? Tidak. Ya. Tidak kita buat di sini? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan majrur bi hurufil jar. Ya, dia bukan majrur bi hurufil jar. Yang diperintahkan adalah yang majrur bi hurufil jar saja. Nah, di sini nomor 1 ada 2 katanya di soal yang pertama. Mana yang satu lagi? Dhamir tidak majrur. Az-zahidin. Nah, isim majrurnya az-zahidin, i'rabnya bagaimana? Seperti itu sebutkan ya. Baik. At-tadribur rabi', latihan keempat, fi ma ya'ti minal jumal. Jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat berikut ini asma'un majruratun wudi'a tahtaha khattun. Di dalam kalimat-kalimat berikut ini ada isim-isim yang majrur, yaitu yang diletakkan di bawahnya garis. Bayyin sababa jarriha thumma alamata i'rabiha. Jelaskan apa sebab majrurnya dia, jelaskan pula tanda i'rabnya. Nah, contoh soal pertama, fa idza dhahabal khawfu salakukum bi alsinatin hidad. Nah, mana dia isim majrur? Hidad. Ya, sudah ditentukan dengan meletakkan garis di bawahnya. Apa sebab jarnya? Ini soal yang perlu kita jawab. Oh, sebab jarnya adalah at-tabi'iyah, karena dia sebagai na'tun. Apa tanda i'rabnya? Al-kasratu zahiratu 'alal akhir. Ya, jelas ya? At-tadribul khamis, ini tentang mengi'rab. A'ribil jumlatal atiyah. I'rablah kalimat-kalimat berikut ini. Ada 2 kalimat. Yang pertama, ana sahibu akhika. Ya, saya teman saudaramu. Yang kedua, mani'uz zakati athimuna. Ya, apa nama itu? Yang enggan berzakat berdosa. Ya. Yang apa nama? Mani'u az-zakah itu maksudnya penahan zakat. Nah, dia tahan-tahan, dia enggan berzakat. Athimun, mereka adalah orang-orang yang berdosa. Nah, apa i'rabnya? Yang di atas dibantu, yang di bawah maka tanpa bantuan kita buat i'rabnya. Ya. Dengan begini sudah selesai. Kita baca khatimah. Al-khatimah. وهذا آخر ما يسر الله لي وقد جهدت غاية الجهد في تسهيله وتقريبه للدارسين المبتدئين. Ini adalah batas akhir yang Allah mudahkan bagi saya penulis, wafaqahullahu taala, dan saya sudah mengeluarkan kesungguhan yang maksimal ya untuk memudahkan dan mendekatkan pemahaman ilmu nahwu kepada para pembelajarnya. Ya, sudah berusaha untuk memudahkan ilmu nahwu itu untuk para pembelajar, khususnya adalah al-mubtadi'in, para pemula. Fa in asabtu fa minallahi wahdah wa lahul hamdu wal minnah wa in akhta'tu fa min nafsi wasyaitani. Kalau seandainya saya benar, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya miliknya lah puji dan syukur. Kemudian kalau seandainya saya salah, dan kemarin selama kita belajar ada beberapa kesalahan dan semuanya itu rata-rata kesalahan cetak, sedikit saja kesalahan i'rab. Insyaallah kita akan perbaiki di cetakan yang kedua. Maka itu dari pribadi sendiri dan dari syaitan. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertobat kepadanya. Wa arju kullaman yaqifu fihi ala ma huwa khata' an yurshidana ilaih. Dan saya berharap kepada siapa saja yang mendapati kesalahan berhenti pada suatu kesalahan yang ada pada kitab ini, hendaknya dia menunjuki kami terhadap kesalahan tersebut. Wallahu tabaraka wa taala yatawalla jazaa'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya dengan kebaikan. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam Muslim bin al-Hajjaj, sahibu kitab as-Sahih al-Mashhur, dan alangkah indahnya perkataan Imam Muslim, ya, yaitu sahib kitab Sahih Muslim yang masyhur rahimahullahu taala, beliau mengatakan falaysa min naqil khabarin
wa hamili atharin minas salafil madin ila zamanina wa in kana min ahfadhin nas wa ashaddihim tawaqqiyan wa itqanan lima yahfaz wa yanqul illa al-ghalatu was-sahwu mumkinun fi hifdhihi wa naqlihi. Kata Imam Muslim, tidak ada seorang penukil pun dan tidak ada seorang pun dari pembawa athar dari para salaf terdahulu, ya, sampai ke waktu kita sekarang ini, meskipun dia adalah orang yang paling hebat hafalannya dan orang yang paling hati-hati, orang yang paling mutkin terhadap apa yang dia hafal dan apa yang dia nukil, kecuali kesalahan, ya, dan kelalaian itu pasti terjadi pada hafalannya itu dan pada apa yang dia nukil. Itu pasti, ya. Sudah menjadi tabiat manusia, dia pasti salah. Wa ma arwa'a qaula Abi Thayyib Al-Washa' fi kitabih Adh-Dharf wa Adh-Dhurafa. Dan juga alangkah menariknya, ya, perkataan Abu Thayyib Al-Washa' di dalam kitabnya Adh-Dharf wa Adh-Dhurafa. Kata beliau, wa syaritatuna ala qari'i kitabina al-iqsar an talabi khata'ina. Ya. Dan yakni syarat yang kami berikan kepada pembaca kitab kami inilah al-iqsar an talabi khata'ina, yakni jangan mencari-cari kesalahan kami kemudian tidak tidak menegur kesalahan tersebut atau tidak memberikan arahan terhadap kesalahan tersebut. Yani al-iqsar an talabi khata'ina, yani berhenti dari mencari-cari kesalahan kemudian tidak menasihati kami terhadap kesalahan tersebut. Wasafhu amma yaqifu alaihi min ighfalina, terhadap kelalaian yang dia dapati dari buku kami ini. As-safhu, maka hendaknya dia memaafkan, ya, mentoleransi. Wat tajawuzu amma yantahi ilaihi min ihmalina, apa-apa yang luput dari kami, yang kami abaikan, yang kami, ya, intinya kami salah juga, maka hendaknya dia tajawuz, yakni ya, memaafkan juga, mentoleransi. Wa in addahu tasaffuh ila sawabin nasyarahu, kalau seandainya tasaffuh dia, yakni dia membolak-balikkan buku ini, dia mempelajari buku ini lembaran demi lembaran, itu menghantarkan dia, ya, kepada suatu kebenaran, nasyarahu, maka hendaknya dia sebarkan, ya, sebarkan tulisan ini, sebarkan pelajaran ini. Au ila khata'in satarahu, kalau ada kesalahan maka dia tutupi, ya, nasihati kami secara pribadi. Li'annahu qad taqaddamna bil iqrar wala budda lil insani min zalalin wa ithar, karena kita sudah akui bahwa manusia itu pasti tergelincir dan pasti dia jatuh pada kesalahan. Walaysa kullul adabi arafnahu, ketahuilah bahwa bukan setiap adab itu pasti diketahui oleh insan, ya. Wala kullu ilmin darainahu, tidak setiap ilmu itu pasti diketahui oleh seorang insan, ya. Wa alaina fi dzalika ijtihad, tapi kita harus berusaha untuk mengilmui banyak ilmu, ya, untuk mengetahui banyak sesuatu. Wa ilallahir rasyad, dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk. Wa qalla ma naja muallifun li kitabin min rasidin makidatin aw bahithin an khati'atin, yakni sedikit sekali seorang muallif kitab yang selamat daripada suatu kesalahan atau ketergelinciran, yakni pasti, ya, karena memang al-insan mahallul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Wallahu as'al li ahli hadzal amal ar-ridha wal qabul. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon keredoannya dan menerima amalan ini, yakni penulisan kitab ini. Wa ayyantafi'a bihi tullabu wad darisun, dan mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi para talib, bagi para pembelajar, wal asatidatu wal mudarrisun, begitu juga para asatid dan orang-orang yang mengajarkan ilmu nahwu. Wa rahimallahu rajulan waqafa ala aibin li fa aslahah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang ketika dia mendapati aib atau kesalahan dalam kitab ini, maka dia memperbaikinya dengan memberitahu kami. Wastaghfirullah li, lalu memohonkan ampun untuk kami kepada Allah. Fa innama ana basyarun ukhti wa qad usib, ya, karena sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia, ukhti, saya salah, itu sudah sesuatu yang pasti, wa qad usib, tapi boleh jadi saya benar, yakni kebenaran itu, ya, itu terkadang terjadi, tapi kalau salah itu sudah pasti terjadi.
وكان الفراغ من إنجاز هذا الكتاب في ليلة الجمعة الموافقة للثالث عشر من شهر شوال سنة 41 أو 400 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. Dan selesainya buku ini adalah pada malam Jumat bertepatan dengan 23 bulan Syawal, 13 bulan Syawal pada tahun 1441 Hijriah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salawat dan taslim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir di studio untuk mengikuti pembelajaran ini, juga kepada teman-teman yang mengikuti pembelajaran ini dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menuntun langkah kita untuk mengulangi pelajaran-pelajaran ini dan melanjutkannya ke pelajaran-pelajaran yang lebih lanjut lagi setelah ini insyaallah taala. Wallahul muwaffiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.